صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توفنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الباب يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimahullah, mari kita ikuti dengan bersama kajian pada malam hari ini dan pada kalam Bapak Guru waktunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شور واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم. وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سندنا المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه علوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. دعوة سرا إلى أن قال: ودعا أبو بكر إلى الإسلام من يثق به من رجال قريش، فأجابه جمع منهم عثمان بن عفان بن أبي عاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف الأموي القرشي رضي الله تعالى عنه.
ولما علم عمه الحكم بإسلامه أوثقه كتابا قال ترغب عن دين أبائك إلى دين محدث والله لا أحلك حتى تدع ما أنت عليه. قال عثمان بن عفان والله لا أعدأه ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في الحق طرده وكان كهلا يناهز 30 من عمره. صدق الله العظيم صدق رسولنا الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم السماء ذات البروج واليوم الموعود شاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati pula. Singkatnya hadirinul hadirat, samirawuh yang tiang cintai. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat sampun tiang pun kami terima, terutama nikmat iman, Islam, umur dan sehat niki. Mudah-mudahan semuanya bisa kita arahkan sebesar-besarnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan Allah meridhai apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang perlu kami terus dengan membaca sejarah perjalanan hidup beliau. Mudah-mudahan yang perlu kami akan menambah kecintaan kita terhadap beliau. Di akhirnya kita meninggal dalam keadaan mencintai beliau di atas segala-galanya. Dapatkan syafaat beliau, ngirim beliau masuk syurga bi ghairi hisab dan guru-guru yang perlu kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan da'watus sirra, ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengimani Nabi yang menjadi tugas beliau dengan cara rahasia. Setelah berdakwah terhadap Abu Bakar, maka Abu Bakar pun ikut membantu Rasulullah untuk mendakwahkan agama Islam, keyakinan yang tiang Rasulullah yakin ini. Di antara yang didakwahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk diajak masuk Islam, wada'a Abu Bakrin ila al-Islam man yathiqu bihi min rijal Quraisy fa ajabahu jam'un. Di antara yang diajak oleh Sayyidina Abu Bakar untuk masuk Islam yaitu orang-orang yang kuat agamanya, orang yang kuat keyakinannya, yaitu Utsman ibnu Affan, ibni Abi As, ibni Umayyah ibni Abd Syams, ibni Abdi Manaf ibni Al-Am, ibni Abdi Manaf Al-Umawi Al-Qurashi. Walamma alima, begitu Sayyidina Abu Bakar mengajak Sayyidina Utsman masuk Islam, maka Sayyidina Utsman pun mengikuti ajakan Sayyidina Abu Bakar beriman terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Utsman walamma alima ammu, ketika pamannya yang bernama Hakim mengetahui bahwa keponakannya masuk Islam, maka awthaquhu kitaban, Sayyidina Utsman diikat oleh pamannya yang bernama Hakam niki ya, dengan ikatan yang sangat kuat. Dan yang pengusaha ini dibelecang nih, selingkuh Sayyidina Utsman oleh pamannya yang bernama Hakam niki, dan berkata terhadap Sayyidina Utsman,
dalam keadaan dipelekuk, ya, diselekuk. Qala tarqabu an dini abaika ila dini muhdatsin. Apakah engkau membenci agama bapak-bapak Anda dan berpaling terhadap agama yang baru? Wallahi, demi Allah, la ahilluka hatta tad'a ma anta alaihi. Demi Allah, kata Hakam niki, saya tidak lepaskan Anda sampai pada akhirnya Anda keluar meninggalkan agama yang baru itu. Faqala Utsman, maka Sayyidina Utsman menimpali pamannya, wallahi, dengan bersumpah juga, wallahi la adahu wa la ufariqu, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Falamma ra'al hakamu, begitu pamannya ini Hakam, ya, si Hakam ini melihat kekokohan, kekuatan iman keponakannya, bil haqqi tarakahu, maka Hakam ini baru melepaskan Sayyidina Utsman. Pada saat niki Sayyidina Utsman wa kana qublan, umur beliau yunahizu 30 min umrihi, kurang lebih sekitar 30 tahun umur beliau saat mengimani masuk Islam dan di saat disiksa oleh keluarganya paman. Rata-rata sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun niki itu masuk Islam, rata-rata mereka dianiaya dan disiksa. So mungkin juga Zubair ibn Awwam. Kalau Zubair ibn Awwam niki, ya, begitu masuk Islam, pamannya mengetahuinya, maka pamannya niki mengikat dan menyekapnya dan dinyalakan api. Dinyalakan api berasap sehingga Zubair bin Awwam niki sesak nafas. Tapi sekalipun begitu, beliau tetap pada keyakinannya. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang dari dulu kisah-kisah dalam Al-Quran, begitu orang meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah, selalu mendapatkan ujian. Sebenarnya Rasulullah mengatakan, bada'al islamu ghariban, Islam itu mulai aneh, dianiaya, sampai pada akhirnya kembali juga pada akhirnya nanti akan mendapat penganiayaan. Kalau belum akan ketemu dengan Dajjal, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang terbesar nantinya kalau ketemu dengan Dajjal, maka pelunggu akan, kalau tidak keluar dari Islam, bertahan pada keyakinan pelunggu tiada Tuhan selain Allah, maka pelunggu akan digergaji seperti yang dilakukan, ya, oleh seorang raja terhadap rakyatnya yang masuk Islam dan diabadikan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Buruj, ya, kisah ashabul ukhdud, sama idzatil buruj wal yaumil maw'ud syahid wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa naqamu minhum illa yu'minu billahi al-'azizil hamid alladzi lahu mulku as-samawati wal ard wa huwa 'ala kulli syai'in wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Diabadikan dalam Al-Quran kisah seorang raja yang menghukum rakyatnya yang mengikuti, yang menyembah tiada Tuhan selain Allah, niki dimasukkan ke dalam parit. Bahkan sebelumnya niki dalam Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin bab Al-Ikhlas hadis yang ke-6, nanti perlu baca panjang lebar. Kisahnya niki termasuk kisah yang terpanjang kedua setelah, ya, kisah 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Ada kisah seorang raja yang memiliki tukang sihir, tapi tukang sihirnya niki sudah tua, sehingga minta terhadap raja niki untuk diberikan seorang anak yang dia akan ajarkan sihirnya. Panjang lebar diceritakan di situ. Sampai pada akhirnya anak niki saat pergi belajar sama tukang sihir niki, di tengah jalan ketemu dengan seorang rahib.
seorang pendeta Yahudi. Begitu mendengar pendeta Yahudi ini menyampaikan ketauhidan, maka dia tertarik dan mendengarkan, membuat dia terlambat datang ke tempat seher niki, sehingga tukang seher niki menghukumnya. Besoknya seperti itu lagi, di saat belajar, ya, di saat mau berangkat belajar ke tukang seher niki, dia tertarik dengan dakwah yang disampaikan oleh si rahib niki, maka dia duduk sehingga membuat dia terlambat mendatangi tukang seher niki. Kembali dihukum, maka kejadian itu diceritakan sama rahib niki. Ya, ulama Yahudi niki, kejadiannya yang dihukum. Maka ulama si rahib niki mengatakan, kalau Anda terlambat supaya Anda tidak dihukum, maka katakan nanti terhadap tukang seher itu bahwa saya disibukkan oleh keluarga saya. Begitu juga seandainya kata Anda terlambat nanti pulang gara-gara Anda mendengar saya, katakan terhadap orang tua Anda bahwa saya disibukkan oleh tukang seher. Hingga akhirnya terjadi di tengah jalan, begitu dia pergi, di tengah jalan ada seekor binatang yang sangat besar menghalangi jalannya orang. Maka di situ dia berkata, sekarang seakan ingin mengetahui mana ilmunya yang benar, apakah ilmunya si rahib atau tukang seher ini yang benar. Seandainya kata, lantas dia mengambil batu dan berdoa, seandainya kata ilmunya si rahib pendeta ini yang benar, maka ya Allah, bunuhlah binatang ini supaya orang bisa jalan melewati tempat ini. Maka dengan satu kali lemparan binatang itu mati, sehingga membuat orang terbebas dari jalan itu. Setelah itu dia ceritakan kejadian itu sama rahib ini, pendeta ini. Maka si rahib ini berkata terhadap pemuda ini, Anda sekarang lebih bagus daripada saya, Anda lebih utama dari saya, dan Anda akan mendapatkan banyak ujian. Dan sehingga nanti seandainya kata Anda mendapatkan ujian yang berat, tolong jangan memberitahu saya dengan keyakinan Anda bahwa saya menyampaikannya terhadap Anda. Tolong rahasiakan. Akhirnya si anak ini ya diberikan ilmu ladunni oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang kusta, dan segala macam penyakit bisa disembuhkan. Yang kebetulan ya menteri dari sang raja niki ada yang buta mendengar kisah niki, maka datanglah menteri niki ke pemuda niki sambil membawa hadiah, ya, minta supaya disembuhkan dari butanya. Tapi si pemuda niki mengatakan, saya tidak mau menerima hadiah Anda, cuma yang saya inginkan, saya bisa menyembuhkan kebutaan Anda asal Anda mengimani Tuhan yang saya sembah. Tiada Tuhan selain Allah. Maka si buta niki mengimaninya, dan dengan izin Allah didoakan oleh pemuda niki, ditiup matanya sehingga kembali melihat. Itu melihat, dia pergi ke pertemuan raja dan para menterinya, disaksikan oleh raja, ternyata dia bisa melihat. Dia bertanya, siapa yang menyembuhkan Anda? Maka ya, menterinya niki mengatakan, saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajanya niki mengatakan, apakah ada Tuhan selain saya? Siapa yang mengajarkan Anda? Maka menterinya niki memberitahu bahwa yang mengajarkan saya ini, si pemuda ini. Maka didatangkanlah pemuda itu. Pemuda itu ditanya, siapa yang mengajarkan Anda? Ini, si rahib ini. Datangkan si rahib itu. Maka si rahib itu dipaksa untuk keluar dari ajaran agamanya dan menyembah dia sebagai Tuhan, si raja niki. Tapi rahib niki tidak mau, akhirnya digergaji, belah dua. Konon Dajjal begitu juga, ujian tiang pelunggu sapi. Kalau pelunggu bertahan terhadap imannya, maka pelunggu akan dibelah dua oleh Dajjal ini. Otomatis begitu pelunggu akan menyaksikan ya orang dibelah dua, ya, sudah tidak tahan sudah pelunggu. Soalnya ujian terbesar pelunggu seandainya kata bertemu Dajjal, ya niki sudah. Naudzubillah. Tapi ada cara untuk terhindar dari fitnah Dajjal, yaitu menghafal surah Al-Kahfi 10 ayat dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang menghafal surah Al-Kahfi ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, maka Allah akan
menjaga dan memeliharanya dari fitnah Dajjal. Kita sabar sudah yang berusaha ini. Yang lihat di di Facebook ada yang memberikan brosur, lantas brosur ini tidak diterima, langsung dikepak tempeleng. Terpaksa dia terima, yang lainnya dikasih langsung dia terima, apalagi akan dibelah. Otomatis penduduk tidak akan sabar, bisa jadi berubahkan menjadi pengikut Dajjal. Naudzubillah, subhanallah. Maka bisa mungkin setiap hari Jumat perlu amalkan surah Al-Kahfi. Dan kalau bisa bila perlu hafal 10 ayat surah Al-Kahfi dari awal sampai ayat yang ke-10 ini. Itu saja. Oke, maka insyaallah yang berusaha akan terpelihara andai kata bertemu dengan Dajjal, akan terjaga dan terpelihara dari fitnah Dajjal. Maka itulah ujian bagi orang yang mempertahankan imannya, yang meyakini tiada Tuhan selain Allah dari dulu sampai seterusnya. Banyak tempat sampai semakin nanti. Banyak orang-orang yang Islamofobia, istilahnya makin benci terhadap Islam. Di Amerika, begitu juga di tempat-tempat yang lain, negara-negara musyrik ini, negara-negara kafir ini, bahkan ya, di Rohingya mungkin bagaimana mereka disiksa, dianiaya. Keluarga-keluarga yang berusaha begitu juga yang ada di Cina, naudzubillah. Memang begitu, kalau di situ minoritas Islam, maka mereka akan melakukan segala hal seperti yang berusaha keluar dari Islam yang berusaha cinta ini. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan pelungguh, la yazalu la yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Orang-orang non-muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi niki, mereka akan terus-menerus memerangi kalian sampai pada akhirnya kalian keluar dari agama ini. Dan tarda ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Akhirnya pada mas sekalian, ya, yang lanjutkan sedikit kisah pemuda niki, langsung ya, rahim niki dibelah dua karena mempertahankan imannya. Begitu juga si menteri yang buta disebutkan niki mempertahankan imannya, dibelah dua juga, digergaji. Adapun pemuda niki ya, diserahkan terhadap algojonya, suruh bawa dia sana ke atas gunung. Kalau dia keluar dari agamanya maka bebaskan dia, tapi kalau dia mempertahankan agamanya, lemparkan dia dari gunung. Jadi bawa pemuda niki ke atas gunung. Begitu sampai di atas gunung, ternyata gunung niki bergetar. Ya, setelah pemuda niki berdoa, ya Allah selamatkan saya dari orang-orang ini, maka gunung itu bergetar, semua algojo niki berjatuhan, tinggallah pemuda niki yang selamat, cuma dia yang selamat. Jadi kembali ke Raja Niki, membuat Raja Niki bingung. Akhirnya pemuda niki mengatakan, saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda niki kembali diserahkan terhadap gojonya untuk dibawa ke tengah laut. Ya, paksa keluar dari agamanya, menyembah saya, kalau tidak maka lemparkan dia ke tengah laut. Begitu sampai tengah laut, pemuda niki juga berdoa, ya Allah selamatkan dari orang-orang ini. Maka tiba-tiba datang gelombang yang membuat perahu niki terbalik dan semua algojo niki tenggelam, tinggal yang selamat pemuda niki. Kembali ke raja, membuat Raja Niki heran, sehingga si pemuda niki mengatakan, wahai raja, kalau anda ingin membunuh saya, gampang katanya. Gimana caranya? Silahkan, anda kumpulkan semua rakyat anda ambil kayu, lantas ikat saya di kayu itu, ambil panah saya, tapi katakan sebelum anda memanah saya, katakan ya, demi Tuhan anak ini, baru panah saya. Akhirnya benar, pemuda niki diikat di pohon, ya, lantas Raja Niki ngambil panah dan memanah anak ini. Sebelum memanah dia mana? Demi Tuhan anak ini, langsung ditembak dengan panahnya. Pada saat itu juga anak Niki mati. Semua rakyat yang menyaksikannya mengatakan, saya beriman dengan Tuhan anak ini, saya beriman dengan Tuhan anak ini. Begitu mereka beriman semuanya, maka si Raja Niki ya, menyiksa semua rakyat yang beriman dengan cara menggali parit yang disebutkan, dikisahkan dalam surah ya, tapi namanya Al-Buruj yang tadi yang bacakan pelungguh. Okay.
was-sama'i dzatil buruj bil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Diabadikan dalam Al-Qur'an kisahnya. Setelah dia gali parit lebar, dia nyalakan api di bawahnya, ya. Siapa yang mengimani tetap dalam keimanannya, maka dilempar dalam parit itu. Siapa yang keluar dari keimanannya, mengakui raja itu Tuhan, dia dibebaskan. Sampai pada akhirnya, terakhir ada seorang perempuan menggendong anaknya, ya. Dia mempertahankan keimanannya, mau dilempar, tapi dia ragu melihat anaknya yang masih kecil. Kasihan melihat anaknya masih kecil. Tiba-tiba si anak itu bisa bicara. Wahai bunda, ya, masuk saja ke dalam parit itu. Anda berada dalam kebenaran, kata anak Niki. Tiba-tiba anak Niki bisa bicara. Di antara seorang anak yang baru berumur berapa minggu saja bisa bicara. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, Nabi Isa, ini anak ini begitu juga. Ashabul Jurayj, ya, yang bisa bicara di saat masih kecil. Itulah ujian-ujian yang diterima dari dulu sampai seterusnya, yang alhamdulillah yang belum kami ada di daerah yang mayoritas Islam. Indonesia, begitu juga yang belum kami Jawa Timur, alhamdulillah di mayoritas Islam. Sehingga insya Allah tidak akan terjadi orang-orang yang pengis, maksa pelumpuh, menyiksa pelumpuh untuk keluar dari Islam niki. Tinggal ujian pelumpuh, gampang-gampang saja. Mau ndak yang perlu kami mempertahankan sholat berjamaah, itu saja. Kalau mempertahankan iman, insya Allah tidak terlalu besar ujian pelumpuh. Aman sudah pelumpuh. Cuman ujian pelumpuh makin, ya bisa ndak yang pelumpuh kami memakmurkan masjid niki. Karena yang bisa memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Cuman orang-orang beriman terhadap Allah dan yaumul akhir. Ya, artinya mafhum mukhalafahnya, bagi orang-orang yang tidak beriman terhadap Allah dan yaumul akhir, sulit, tidak akan pernah bisa memakmurkan masjid, baik dengan cara sholat berjamaah ataupun duduk mendengarkan nasihat-nasihat, tausiah-tausiah dari tuan guru yang perlu kami yang setiap harinya. Mudah-mudahan tiap perlu kami diberikan kesabaran. Cerita yang tadi, kalau belum mau baca panjang lebarnya, silakan di Babus Sabri, bab sabar di Riyadhus Shalihin. Kalau tidak salah bab yang ketiga, di hadis yang ke-6. Panjang lebar diceritakan di situ dan diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Buruj. Maka Sayyidina Utsman begitu juga Zubair, ya, ibunya juga. Kebetulan Zubair niki, ya, ibunya wa ummuhu Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah niki bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pamannya Zubair mengetahui bibinya, saudarinya, dan berarti masih hubungan keluarga dengan Rasulullah. Termasuk pamannya Rasulullah juga. Dia bermisan dengan Rasulullah niki. Begitu pamannya yang Quraisy niki mengetahui Zubair dan ibunya masuk Islam, langsung diikat, dinyalakan api dan diasapi, sehingga membuat dia sesak napas, dipaksa keluar dari Islam. Yarja'a ila dini abaihi, kembali ke agama bapaknya. Ya, faqawwahu Allah bitsabat, tapi Allah Subhanahu wa taala menguatkan keyakinannya, mempertahankan keyakinannya sekalipun seperti itu. Ya, bahkan nanti akan datang juga yang bernama Khabbab ibnu Aratsi yang disiksa oleh majikannya dengan cara ditaruh besi. Kebetulan majikannya niki adalah tukang pandai besi. Ya, tukang pandai besi. Di saat besi merah, ya, sedang merahnya niki, itu yang digunakan untuk ditempel di kepalanya, ditempel di badannya, dipaksa keluar dari agamanya. Tapi dia tetap mempertahankan agamanya. Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dan akhirnya dia ajukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya disiksa oleh majikan saya. Nama majikannya Ummu Ammarah. Saya disiksa oleh majikan saya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW agak marah. Apakah cuma dengan siksaan ini Anda tidak sabar? Anda mau keluar dari agama Anda? Demi Allah, kata Rasulullah, orang-orang terdahulu itu disiksa dengan cara dibelah
Rasulullah ceritakan Ashabul Ukhdud ini terhadap Khabbab bin Arati, yang pada akhirnya Khabbab bin Arati menghadapi dengan sabar ujian yang dia terima, hingga akhirnya konon ya, tuannya niki yang bernama Ummu Ammarah niki mendapat penyakit yang aneh. Konon majikannya niki begitu bicara, setiap dia bicara suara yang keluar adalah gonggongan anjing. Dia menggonggong setiap dia bicara. Akhirnya dia pergi ke tukang obat, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Sampai pada akhirnya dia ketemu dengan tabib, dan si tabib ini mengatakan, oh Anda sudah menyakiti orang, Anda sudah menzalimi orang. Baru dia sadar bahwa dia sudah menzalimi budaknya. Ya. Maka kalau Anda ingin berhenti dari penyakit Anda, kata tabib ini, silahkan Anda juga perintahkan budak Anda untuk menyiksa Anda sebagaimana Anda menyiksa budak Anda. Karena kepingin bicara normal lagi, akhirnya Ummu Ammarah niki ya mencari budaknya, dipersilahkan untuk menyiksanya lagi. Dia ambil besi yang lagi panas, lantas ditaruh di kepalanya, di badannya, dia teriak sejadi-jadinya. Panas sakitnya luar biasa, teriak cuma sekedar melakukan aduh bicara manusia. Setelah itu dia mati. Sekedar mengatakan sakit saja, dia merasakan sakit itu saja. Dia bicara manusia, lantas langsung mati, meninggal dunia. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itulah akibat orang-orang ya yang menyiksa orang-orang yang beriman. Begitu juga ganjaran, pahala, kekuatan yang Allah janjikan terhadap mereka yang mempertahankan agamanya, bagaimanapun ujian yang diterima. Maka Zubair ibnu Awwam niki kuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat niki kana syaban la yatajawazu sinnul ihtilam. Pada saat niki Zubair niki konon umurnya kurang lebih sekitar 12 tahun. 12 tahun. Seperti itu beliau temukan siksaan yang sangat berat, tapi sanggup beliau jaga dan pertahankan keimanan beliau. Begitu juga diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ibni Abdi Auf ibni Abdil Harith ibni Zuhrata ibni Kilab al-Qurashi al-Hashimi. Wa kana ismuhu fil jahiliyati Abdu Amrin. Namanya di saat jahiliyah adalah Abdu Amrin. Fasammahu sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman. Maka dinamakan oleh Rasulullah dengan Abdurrahman, yang kebetulan ibunya dari Abdurrahman bin Auf niki ya. Abdurrahman bin Auf niki ibunya adalah yang menjadi bidan di saat Rasulullah dilahirkan. Dialah bidannya Rasulullah ya, Siti Aminah di saat Rasulullah dilahirkan. Yang berikutnya adalah yang didakwahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini beliau adalah Malik ibni Uhayb ibni Abdi Manab ibni Zuhrah ibni Kilab Az-Zuhri Al-Qurashi. Sama dengan Abdurrahman bin Auf, ketemu. Begitu juga siapa namanya? Utsman ibnu Affan. Jadi sejalur dia dengan, ada hubungan keluarga dia dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Zubair ibnu Awwam. Begitu juga Abdurrahman bin Auf, begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada hubungan keluarga dengan Sayyidina Abu Bakar. Misalnya Sayyidina Abu Bakar mendakwahkan mereka dan beriman. Dan lebih parah lagi nih, Sa'ad bin Abi Waqqas niki ujiannya. Panjang nih kisahnya. Siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sementara waktu tinggal 3 menit. Insyaallah nantilah kita lanjutkan ya, bagaimana kisah sahabat-sahabat yang mempertahankan ujian, sahabat-sahabat yang mempertahankan imannya seperti ini. Mudah-mudahan tiang Usami begitu juga bisa menjaga dan mempertahankan iman tiang Usami ini sampai pada akhirnya iman ini
terbawa mati dalam keadaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya. Nuhun maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Allahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih atas Bapak Guru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sekian apa yang kita dengar penjelasan pada malam hari ini, lanjutan perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW, caranya berdakwah seperti apa yang sudah kita dengar sebelumnya dari keluarga, kemudian sahabat, baru sahabat Abu Bakar kepada sahabat-sahabat semua, semuanya sampai kita saat ini. Dan tentu perjalanan hidup ini tentang dakwah masih akan dilanjutkan penjelasan oleh guru. Namun apa yang kita ambil tadi mati atau pelajaran dari apa yang kita dengar yang baru, ajarkan kita mudah-mudahan iman kita tetap bersemi pada diri kita, tingkatkan keimanan kita, dan ujian kita tidak sama dengan sahabat-sahabat kita. Kita bersyukur di tengah pondok pesantren, kita bersyukur di Indonesia yang menganut Islam yang terbanyak di dunia. Maka tugas kita, ujian kita hanya memakmurkan masjid, hadir. Kalau mampu kita mengajak saudara keluarga kita, mari kita makmurkan masjid. Mudah-mudahan kita sehat pada waktunya, kita bisa mendengar lanjutan dari penjelasan perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup bersama dengan bersama-sama mengucapkan salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu biqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.